Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang kita buka tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Ada yang pernah dengar tidak kegiatan ekonomi? Jadi, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikaruniakan sumber daya alam yang melimpah. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang usaha yang ada di masyarakat sekitar. Yang pertama ada agraris. Menurut Van Arsdale, agraris adalah kegiatan manusia untuk memperoleh hasil bumi yang berasal dari hewan maupun tumbuhan yang disempurnakan dari waktu ke waktu untuk melestarikan dan mengembangbiakan hewan dan tumbuhan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, dan sebagainya. Untuk meningkatkan hasil produksi agraris seperti direhabilitasi, diversifikasi, mekanisasi, ekstensifikasi, dan intensifikasi. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Yang kedua, peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Yang ketiga dan yang terakhir, peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Menurut Hastuti, dalam buku Pengawasan Mutu Hasil Perikanan tahun 2020, perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Perikanan dibagi menjadi 2 jenis. Ada perikanan darat, yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat seperti di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan. Dan yang kedua ada perairan laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut seperti menangkap udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garang. Menurut Sukandarumidi, usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Barang tambang juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, dan nikel. Yang kedua ada barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang terakhir atau yang ketiga adalah barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, sekarang jenis usaha ekonomi dibedakan menjadi 2. Ada jenis usaha yang dikelola sendiri atau kelompok. Nah, kalau usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contohnya ada usaha pertanian seperti lahan persawahan dan tegalan. Yang kedua ada usaha perdagangan seperti pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga ada usaha jasa. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjual pulsa. Yang kedua ada jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi dikelola secara bersama, baik modal pengelolaan maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama ada firma, adalah usaha yang didirikan oleh 2 sekutu yang bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua ada persekutuan komanditer atau SIPI yang didirikan oleh 2 orang yang menyetorkan modal. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Yang keempat, ada badan usaha milik negara atau BUMN adalah sebuah perusahaan negara yang dimiliki oleh negara.
Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton video pembelajaran IPS di kelas 5. Semoga pembelajaran yang sudah saya sampaikan bisa dipahami oleh kalian semua. Tetap semangat dan jangan pernah mengeluh.